Angin berhembus tenang, awan bergerak pelan, matahari pun tersenyum hangat menyambut awal hari yang baru di Desa Cunduk. Di salah satu rumah sederhana di sana, terdapat ibu dan anak gadisnya sedang memasak bersama sambil berbincang santai. Sekar, tolong ambilkan alat-alat masak. Ya, Bu. Ini, Bu. Ibu nggak mau beli alat masak baru, Bu. Itu pancinya sudah kotor dan udah bocor, Bu. Dan alat-alat masak lainnya juga udah kotor. Uang dari mana, Nak? Gaji Ibu belum bisa untuk beli ini itu, habis di keperluan yang lainnya. Tabungan Ibu untuk jaga-jaga hal mendesak. Telepon Sekar pun berderi. Bu, aku mau angkat telepon dulu ya, Bu. Iya, Nak. Sekar pun pergi dari dapur dan berjalan menuju ruang tamu untuk mengangkat telepon dari kedua sahabatnya. Hai, kenapa kalian telepon? Sekar, kamu udah dengar belum tentang berita penipuan yang lagi marak di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur? Iya, lagi marah banget, serem. Mana dengar-dengar nih ya, pelaku di balik penipuan-penipuannya tuh orangnya sama tahu. Sumpah, orang di balik kasus penipuan di Indonesia khususnya Jatim sama. Beneran, gila sih. Kalau beneran pelakunya orang yang sama. Iya kan, kasus penipuan sebanyak itu dan pelakunya cuma satu. Udah dikonfirmasi tau sama polisi daerah Jatim. Iya kah? Tapi kok belum ketangkep ya? Nah itu, pelakunya nih cerdik banget, mainnya mulus banget, gak ninggalin jejak. Padahal kalau jejak digital kan harusnya lebih mudah terlacak kan ya. Ya, pihak polisi tuh kurang informasi sama teknologi sih buat ngelacak. Tapi aku dengar-dengar udah ada beberapa tersangka sih. Iya kah? Mereka pun lanjut berbincang tentang berita kasus penipuan yang marak di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur saat ini. Sementara itu, di dapur, Ibu Marni baru saja selesai memasak. Saat sedang menaruh masakannya di meja makan, telepon Ibu Marni berdering. Nomor siapa ini? Halo, siapa ya? Halo Ibu, selamat pagi. Apakah ini benar dengan Ibu Marni? Iya Pak, benar. Kenapa ya? Baik, perkenalkan Bu, saya Rehan dari PT Sukacita Bumi. Saya di sini ingin menginformasikan bahwa Ibu Marni telah mendapatkan golden ticket dari kami berupa satu set alat masak lengkap berbahan stainless dan impor Bu. Lengkap, panci, wajan, telenan, dan lain-lain berjumlah 2 setiap jenisnya. Ini beneran Pak? Iya Bu, Ibu bisa mendapatkan satu set alat masak lengkap dengan bahan stainless dan impor hanya dengan membayar 450.000 Bu. Baik Pak, Alhamdulillah bisa dapat alat masak murah. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, silahkan nanti Ibu transfer ke nomor ini ya Bu. Batas transfer hingga malam ini ya Bu, agar bisa langsung kami packing dan kirim ke alamat Ibu. Iya Pak, terima kasih. Bu Bardi pun mentransfer uang di tabungannya ke nomor yang diberitahukan tanpa pikir panjang. Sekar pun kembali. Ibu kenapa Bu? Ini loh Nak, Ibu dihubungi Mas-Mas PT Sukacita Bumi dan Ibu dapat alat masak satu set bahan impor dan stainless. Ibu cuma perlu transfer 350.000 aja. Ibu percaya? Kalau penipuan bagaimana Bu? Enggak udah deh kamu diam aja. Bu, sekarang lagi marak penipuan online. Jangan percaya begitu saja Bu. Udah Nak, Ibu juga sudah mentransfer uangnya. Sekar terkejut mendengar ibunya yang sudah mentransfer uang ke penipunya. Dengan cepat, Sekar meminta izin ibunya untuk mengecek saldo tabungan. Dan benar saja, uang dalam tabungan itu semuanya habis tak bersisa. Ibu uangnya hilang semua Bu. Tabungan Ibu juga udah kosong. Sabar ya Bu. Iya Nak. Pagi itu adalah pagi terburuk bagi mereka berdua. Uang di tabungan hilang tanpa sisa karena keteledoran Bu Marni. Keesokan harinya,
Sekar dan kedua sahabatnya merasa curiga melihat pria misterius itu. 4 hari berlalu, dan 4 hari berturut-turut juga mereka melihat pria misterius itu datang ke warung yang sama. Permisi Pak, kami mau tanya, kalau Bapak tahu tentang orang berodi hitam yang datang ke sini 4 hari berturut-turut? Walah, orang itu. Bapak juga tidak tahu siapa. Dia di sini pasti buat narik uang dan beli rokok. Jadi begini Pak, ibu saya baru saja terkena penipuan lewat telepon 4 hari yang lalu. Ceritanya, ibu saya menerima telepon dari orang tidak dikenal dan pemilik nomor tidak dikenal itu merayu ibu saya dengan paket alat dapur lengkap yang berbahan impor dan harganya hanya 450.000. Ya Pak, jadi punya teman saya ini nggak tahu apa-apa tentang modus-modus penipuan online seperti itu. Jadi punya teman saya langsung aja mentransfer uangnya ke nomor penipu itu. Dan saat dicek, uang di tabungan rekening ibunya teman saya itu udah hilang semua Pak uangnya. Iya Pak, selama 4 hari ini kami sering melihat orang berhoodie hitam yang datang ke warung Bapak dengan waktu yang sama dan kami merasa janggal dengan orang itu. Iya Pak, apa Bapak tahu sesuatu tentang orang itu? Waduh, Bapak nggak tahu apa-apa ya nak. Tapi yang Bapak tahu dia bukan orang asli sini. Bapak juga baru lihat dia di sekitaran sini 1 minggu yang lalu. Sepertinya baru pindah. Dia juga selalu menggunakan nomor yang berbeda-beda selama melakukan penarikan uang di sini. Terima kasih Pak sudah memberitahu kami. Kalau begitu kami pulang dulu ya. Makasih Pak. Makasih. Mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, di rumah Sekar, Sekar pun menceritakan semua kecurigaannya tentang orang berhoodie hitam yang datang ke warung Pak Riko selama 4 hari ini. Setelah itu, Sekar dan ibunya pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi keesokan harinya. Keluhan dan kejahatan. Baik, silakan duduk. Sekar dan ibunya pun mulai menceritakan semua kejadian dan kecurigaan mereka terhadap pria misterius itu dan meminta pihak polisi untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasusnya. Tapi siapa sangka ternyata pihak polisi sudah melakukan penyelidikan terhadap orang yang mereka maksud cukup lama. Jadi kalian tak perlu khawatir, kamu juga sedang menyelidiki orang tersebut. Kelegaan dan harapan memenuhi hati Sekar dan ibunya. Mereka pun pulang dengan harapan tinggi terhadap pihak polisi. Bukti sudah lengkap dan jelas, orang itu positif jadi pelakunya. Besok akan dilakukan penangkapan sesuai dengan rencana. Sementara itu, di suatu rumah kecil, Karena ibu tertarik, mohon transfer uang sebesar 600.000 ke nomor ini agar kami cepat menginformasikan tentang paket ibu. Oh iya Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan segera menginformasikan tentang paket ibu. Yes, saatnya menarik uang lagi di warung langganan. Pak, saya mau menarik uang ini. Oh iya, tarik uang dari Nomor ini, Pak. aman satu, betul.
pemirsa, selamat datang kembali di Nusantara News. Kita akan menyambut malam hari ini dengan berita utama yang mengejutkan sekaligus melegakan. Setelah penyelidikan panjang dan kerja keras pihak kepolisian, dalam dibalik banyaknya kasus penipuan online di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, berhasil ditangkap. Dalam operasi ini, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ratusan kartu SIM, beberapa perangkat telepon, serta catatan keuangan yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Pelaku tersebut telah menjalankan aksi penipuan online selama beberapa tahun terakhir, dengan modus yang beragam, mulai dari undian palsu, penawaran barang kualitas tinggi dengan harga miring, hingga investasi bodong. Berdasarkan data yang dihimpun, diperkirakan hampir 200 korban telah mengalami kerugian dengan total mencapai ratusan juta. Pelaku berinisial F ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Pemirsa, dengan tertangkapnya dalang di balik jaringan penipuan ini, masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mudah percaya pada tawaran yang mencurigakan di dunia maya. Oleh karena itu, kami akan membagikan beberapa tips untuk pemirsa agar tetap waspada dan terselamatkan dari yang namanya penipuan online. Pertama, selalu periksa ulang informasi. Jika Anda menerima pesan atau email yang menawarkan hadiah, promosi, atau meminta data pribadi, pastikan untuk memeriksa kebenarannya langsung melalui sumber resmi. Kedua, hindari memberikan data pribadi. Jangan pernah memberikan informasi seperti nomor kartu kredit, PIN, atau kode OTP kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai layanan resmi. Ingat, perusahaan atau bank tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat atau telepon. Ketiga, pastikan transaksi online dilakukan melalui platform terpercaya. Saat berbelanja online, gunakan aplikasi atau situs resmi. Keempat, waspadai tawaran yang mustahil. Jika ada tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, sebaiknya waspadai karena ini bisa jadi salah satu modus penipuan. Kelima, aktifkan perlindungan tambahan pada akun digital Anda. Gunakan fitur autentikasi 2 langkah untuk memperkuat keamanan akun Anda. Dan yang terakhir, laporkan setiap aktivitas mencurigakan. Jika Anda merasa menjadi korban atau menemukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang atau ke platform terkait untuk tindakan lebih lanjut. Kami harap beberapa tips ini bisa membantu pemirsa agar terhindar dari penipuan online. Jangan ragu untuk membagikan informasi tentang cara terhindar dari penipuan ini kepada orang-orang terdekat Anda. Sekian laporan utama malam ini. Tetap bersama kami untuk berita-berita terkini lainnya. Saya, Devrin Kariskia Asyifa Dinar, pamit undur diri. Dan disinilah cerita berakhir. Viko si penipu sudah tertangkap. Bu Marni, Sekar, Arum, Nadia, dan seluruh masyarakat Indonesia pun berbahagia. Terima kasih sudah menonton film pendek kami. Pesan moral dari film pendek ini adalah selalu berhati-hati dengan apapun yang ada di dunia internet. Jangan mudah percaya pada seseorang yang tak dikenal maupun yang dikenal di sosial media. Penipu ada di mana-mana. Selalu pastikan keamanan data dan lakukan cara-cara pencegahan terkena penipuan online. Terima kasih.